Selamat datang di channel kami, kembali lagi bersama saya Arga dan Ngatur Duit. Pada video kali ini, saya akan sharing tentang pembelajaran yang saya dapatkan selama ini tentang keuangan, tentang mindset, tentang bagaimana mengejar kesuksesan secara finansial atau istilah normalnya bagaimana untuk menjadi kaya. Pada video ini saya akan sharing pembelajaran yang saya dapatkan dari melihat kebiasaan-kebiasaan mereka yang sudah sukses secara finansial dan mereka-mereka sedang berusaha. Dan dari pembelajaran itu saya dapat 5 alasan yang menurut saya menyebabkan orang seringkali meskipun sudah berusaha tetap susah untuk menjadi kaya, susah sukses secara finansial. Ini pembelajaran yang mungkin sebagian Anda sudah tahu atau mungkin bahkan yang Anda akan kaget jika mendengar, oh ternyata selama ini ada mindset yang salah di saya yang selama ini saya kira akan membantu saya justru untuk menjadi sukses secara finansial ternyata justru malah menjadi penghalang. Seperti itu. Langsung aja, jadi tema video saya hari ini adalah 5 alasan kamu susah kaya. Kayak gitu. Ini part 1-nya, jadi saya hanya akan membahas bagian, nanti sebagian lagi akan dibahas di video selanjutnya. Oke, langsung aja. Pertama, apa yang membuat orang susah kaya? Menurut saya alasan pertama adalah terlalu boros. Saya yakin mayoritas dari Anda udah nggak kaget. Terlalu boros. Kayak gitu. Nah, pertama, kenapa orang boros? Kita akan coba kupas dulu masalahnya supaya mudah-mudahan Anda bisa, kalau ini masalah Anda bisa mengatasinya. Pertama adalah menggunakan dan menghabiskan uang itu memberikan kepuasan secara psikologis. Itu yang harus Anda pahami. Bahwa kenapa anak kecil bisa boros? Kenapa anak kecil kalau dikasih uang dihabisin semua? Karena menggunakan dan menghabiskan uang memberikan kepuasan secara psikologis. Bahkan ada risetnya yang mengatakan menabung itu nggak memberikan kepuasan lebih besar daripada menghabiskan uang. Jadi boros itu sebenarnya sifat natural manusia. Jadi Anda kalau boros nggak mau disalahin bilang, wah gue udah diciptakan Tuhan seperti ini. Memang itu sifat natural manusia, manusia akan puas kalau dia spending, ngabisin uang, pakai uang, dia akan memberikan kepuasan. Tapi kalau Anda mau sukses secara finansial, ini sifat yang perlu Anda kendalikan. Nggak semua sifat natural harus kita pertahankan sampai kita mati. Beberapa harus kita kendalikan, harus kita manage. Dan sifat yang harus belajar Anda kendalikan adalah supaya tidak terlalu boros. Tidak boros. Seperti itu. Jadi buat apa? Jadi inilah skill pertama yang harus Anda miliki. Kalau Anda sekarang, saya harap Anda nonton ini, Anda masih usia muda, masih baru mulai cari duit, baru mulai dapat duit, ini skill pertama yang harus Anda miliki adalah belajar mengendalikan diri ketika menggunakan uang. Sepintar apapun Anda, sehebat apapun Anda, kalau setiap Anda punya duit langsung kalap, langsung dihabisin, Anda nggak akan bisa sukses secara finansial, bisa financial freedom, hidup berkelimpahan. Saya yakin nggak akan. Ini skill yang harus Anda pelajari, ini skill yang saya pelajari, saya bersyukur sejak kecil saya diajarkan untuk hemat, untuk tidak boros, untuk bisa mengendalikan uang, mengendalikan diri. Ini skill pertama. Tujuannya apa? Tujuan pengendalian diri kita adalah tujuan sebenarnya sederhana. Supaya penghasilan lebih besar dari pengeluaran. Karena boros nggak ada parameternya. 1 juta sebulan, 10 juta sebulan, 100 juta sebulan, semua bisa dibilang boros, semua bisa dibilang hemat. Tapi tujuan pengendalian diri kita apa? Ada supaya penghasilan lebih besar dari pengeluaran. Kalau Anda ikut workshop ngatur duit dan investasi, ini prioritas pertama dalam keuangan. Saya bisa ngomong setengah hari tentang materi ini penghasilan lebih besar dari pengeluaran, karena ini sangat penting. Jadi kalau Anda selama ini pengeluaran Anda sama dengan penghasilan atau pengeluaran Anda lebih besar dari penghasilan, berarti Anda terlalu boros. Anda tidak bisa mengendalikan diri Anda. Terus gimana tips pengendalikan? Kalau Anda bisa, oh saya masuk masalah ini nih. Saya termasuk itu saya nggak bisa nabung dan lain-lain. Jadi ini ada beberapa tips yang mungkin mau saya angkat tentang pengeluaran yang perlu diperhatikan. Pertama adalah impulsive buying, self reward, healing yang kekinian,
pengeluaran untuk peningkatan status sosial dan lain-lain. Oke, lanjut. Pertama, kita bahas impulsive buying. Karena menghabiskan uang itu menyenangkan, kadang-kadang punya uang langsung pengen dihabiskan. Apa itu impulsive buying? Adalah pembelian yang dilakukan tanpa pertimbangan dan dalam waktu dan barangnya dalam waktu singkat berubah menjadi waste. Ini bukan tentang barangnya apa, karena apapun bisa jadi waste, bisa nyampah. Itu yang saya selalu ini tekankan ke diri saya, kalau beli ini bakal jadi waste atau enggak. Atau jangan-jangan cuman karena promo doang pengen beli, setelah itu nyampah, jadi sampah, jadi nggak dipakai. Gimana untuk menentukan jadi waste atau enggak? Pertama, misalnya Anda lihat sebulan terakhir, berapa kali Anda menggunakan barang yang Anda beli? Karena barangnya bisa keren kan. Beli treadmill, kesannya buat kesehatan. Buat kesehatan, karena kalau hidup sehat lebih produktif. Kalau hidup sehat, nggak keluar biaya rumah sakit, jadi menghemat, kesannya keren, tapi nggak dipakai udah 3 tahun. Berarti jadi waste. Itu kemungkinan impulsive buying, itu pembelian yang tidak wise, tidak baik. Itu yang harus Anda ini kan. Mungkin ini PR Anda. Ke depan habis nonton video ini Anda lihat barang-barang di sekeliling Anda, kapan Anda beli, mungkin Anda masih ingat berapa Anda beli dan dipakai atau enggak. Kalau udah sebulan nggak dipakai mungkin itu udah impulsive buying. Nggak peduli barangnya murah kok cuma 200.000, tapi udah 3 tahun jadi sampah di rumah Anda, berarti Anda beli sampah 300.000 kan. Mungkin dipakainya cuma sekali. Terus juga bisa jadi juga ketika digunakan, apakah masih memberikan rasa happy beberapa bulan setelah dibeli. Karena seringkali pas pertama beli, pas pertama pakai happy, tapi kedua udah nggak happy. Ketiga udah nggak happy, berarti impulsive buying Anda. Ya cuma senang beli karena promo doang, dipakainya nggak happy, itu pun salah. Jadi Anda bisa lihat ini PR Anda kalau Anda mau go to the next level dari sisi finance atau Anda merasa Anda terlalu boros, Anda lihat barang-barang di sekitar Anda. Apakah masih dipakai sebulan terakhir? Apakah dipakai masih happy? Berapa kali Anda pakai? Karena gitu. Karena nggak terlalu boros itu nggak sedang mengatakan beli barang mahal aja, beli barang murah yang nyampah juga bisa dianggap terlalu boros. Jadi Anda harus lihat, ini lagi melihat kemampuan Anda memilih barang spending atau kadang-kadang membeli itu kadang-kadang nggak mikir dulu, nggak pertimbangan dulu. Itu pertama. Yang kedua, ini adalah self reward. Seringkali saya atau kita setelah bekerja keras pengen banget dapat self reward. Gue pantas. Nggak salah memberikan hadiah atau reward untuk diri sendiri. Namun namanya reward, bonus itu bukan berarti dikasih setiap minggu kan. Self reward. Kalau pertandingan sepak bola juara dunia itu dikasihnya 4 tahun sekali. Bukan setiap 3 bulan ada juara dunia, dikasih reward. Begitu juga bonus, hadiah itu nggak harus diberikan setiap saat. Juga buat diri Anda sendiri. Karena reward hanya akan berharga kalau dikasihnya jarang. Memberikan reward, saya mau beli barang yang jadi hobi saya, boleh beli, tapi mungkin 6 bulan sekali. Kayak gitu. Kasih reward. Karena bukan hanya rewardnya jangan sering-sering untuk menghemat, karena reward yang terlalu sering akan kehilangan maknanya dan akan berubah menjadi kebutuhan yang akhirnya menyebabkan pemborosan. Awalnya jadi kebutuhan kan. Reward gitu. Reward misalnya reward minum. Minum kopi luwak yang mahal. Reward awalnya. Setelah kerja keras, gue minum kopi yang enak, yang mahal, no problem. Tapi kalau tiap minggu ada minum kopi itu, atau tiap 3 hari minum kopi itu nggak jadi reward. Nggak memberikan efek puas pada diri Anda, nggak memberikan efek Anda sukses, berhasil, nggak dirayakan, tapi justru jadi kebutuhan dan lama-lama jadi pemborosan. Itu harus Anda ini lagi, karena reward tuh nggak boleh sering-sering.
Nggak salah reward, bukan berarti Anda nggak mau nge-reward diri Anda sendiri, tapi reward itu jarang, itu harus ditanamkan. Jangan sampai reward jadi habit, jadi kebiasaan, jadi kebutuhan, ujungnya pemborosan. Karena self-reward. Selanjutnya, healing. Anak milenial, Gen Z, istilah healing itu kalau saya udah ketuaan untuk istilah healing, cuman ya saya ada juga yang spending namanya healing. Tapi menurut saya healing itu idealnya digunakan untuk menyembuh. Healing kan namanya menyembuhkan kan. Menyembuhkan dari kejadian yang menyakitkan atau tidak terduga. Namanya orang menyembuhkan itu harus karena sakit yang tidak terduga. Atau misal oke lah Anda nggak sakit, misalnya tiba-tiba salah satu keluarga Anda dipanggil Tuhan, meninggal, tidak ini Anda stres, Anda shock, Anda merasa Anda butuh liburan, butuh healing karena itu tidak terduga, Anda kaget banget, Anda nggak bisa nih, Anda butuh lakukan, heal yourself. Saya setuju. Itu menurut saya bukan pemborosan. Karena itu kejadian yang menyakitkan dan tidak terduga. Tapi menurut saya akan sangat nggak ini kalau Anda ngerasa setiap weekend butuh healing. Karena bos Anda menyebalkan. Karena Anda tidak suka dengan kerjaan Anda. Karena terlalu itu menurut saya itu bukan healing, itu problem. Problem yang repetitif. Anda bukan butuh healing, itu Anda butuh solve the problem. Either ngomong ke bos Anda, ganti kantor, ganti kerjaan, atau rubah sudut pandang, Anda butuh solve the problem, bukan butuh healing. Cuma ngabisin duit doang kalau tiap minggu healing. Kayak gitu. Toh minggu depan bakal sakit lagi. Jadi pemborosan. Jadi Anda harus, ini kalau Anda ngerasa budget Anda habis buat healing, mungkin yang masalah bukan ininya, bukan healingnya, kurang mahal, kurang itu, tapi Anda harus solve the problemnya. Itu ini. Selanjutnya adalah status sosial. Pengeluaran untuk status sosial itu juga yang dilematis seringkali, apalagi yang tinggal di Jakarta, tinggal di ibu kota, atau yang profesional, seringkali ngerasa memang saya butuh ini. Saya butuh punya mercy supaya bisa bergaul sama yang punya mercy lain. Supaya punya order, supaya bisa dapat bisnis dari mereka. Saya butuh main golf. Yang lain jalan-jalan ke luar negeri, saya harus ke luar negeri. Jadi seringkali alasannya membuat networking itu memang susah. Karena kesannya produktivitas, bahkan ada yang bilang ini investasi punya Mercy ini. Karena punya Mercy saya bisa bergaul sama ini. Jadi benar, pengeluaran untuk meningkatkan status sosial bisa memberikan manfaat buat kita. Tapi mungkin yang tambahan yang ini adalah, kalau menurut pengalaman saya nih, saya suka cerita, saya punya privilege, pekerjaan saya bisa bergaul saya punya kesempatan bergaul dengan orang-orang yang sangat kaya, dan bergaul dengan orang-orang yang biasa. Ya, mungkin secara finansial di bawah saya lah ya, kayak gitu. Saya punya yang jauh di atas, di bawah. Dan saya bisa bergaul, kadang-kadang saya ketemu dengan orang yang hartanya udah luar biasa lah kayak gitu, punya perusahaan di mana-mana dan lain, saya ketemu. Saya coba bergaul, saya coba teman, dan saya ngerasa ya, mungkin saya nggak tahu Anda, kalau Anda nggak merasa bisa tulis di kolom komentar, kalau merasa juga bisa di komen, kayak gitu. Saya merasa pergaulan yang cocok buat saya itu hanya dengan orang-orang yang mungkin 1-2 level di atas saya dan 1-2 level di bawah saya. Saya 1-2 level itu berapa juta, berapa M itu mungkin saya nggak tahu ya. Cuma saya ngerasa nih, kalau saya ketemu dengan orang yang perusahaannya di mana-mana, hartanya entah berapa ratus miliar kayak gitu, ketemu event dia ramah, saya ngerasa nggak pas. Kayak beda dunianya kayak gitu. Gue ngobrol juga nggak nyambung, mungkin otak saya belum sampai ke dia, otak dia udah kejauhan dari saya, jadi nggak nyambung. Jadi even dipaksakan saya sama dia, saya ngerasa ada perbedaan besar. Jadi saya kenal dia itu nggak terlalu membangun networking. Nggak terlalu bisa saling membantu, saling mensupport, saling ngasih project, nggak. Even dia di atas saya. Kadang-kadang
Tapi kalau saya ketemu yang selevel, satu level di atas, atau satu di level di bawah, menurut saya itu membantu. Memperbesar networking. Dan lama-lama kita bisa naik anyway, tapi maksain diri, istilah menaikkan status sosial yang terlalu tinggi umumnya tidak memberikan benefit sebanding dengan pengeluarannya. Kalau Anda selama ini pakai mobil Brio, beli Mercy, nyicil supaya bergaul dengan orang Mercy, kemungkinan besar cicilan Mercy itu lebih membuat Anda menderita daripada networking yang terbuka karena Anda punya Mercy. Kemungkinan besar seperti itu. Jadi menurut saya nggak salah Anda mencoba naik atau turun pun nggak salah juga anyway. Punya teman yang mungkin secara status sosial atau secara level di bawah Anda karena Anda belajar humble, belajar bersyukur dan lain-lain. Jadi menurut saya sama kayak anak SD yang duduk di kelas 3 berteman dengan anak kelas 4 mungkin ada manfaatnya. Tapi kelas 6 SD, kelas 1 SMP, kelas 2 SMA nggak ngefek buat mereka. Malah jadi alien dia, malah nggak cocok. Jadi itu juga menurut saya yang bisa Anda pakai, prinsip standar yang Anda bisa pakai kalau selama ini pengeluaran Anda dipakai untuk mencoba meningkatkan status sosial Anda. Jadi kalau mau coba nggak salah dengan budget yang tepat, tapi kembali lagi, naik terlalu tinggi itu biasanya nggak memberikan reward yang sebanding dengan biayanya. Seperti itu. Selanjutnya, yang juga seringkali menyebabkan orang boros adalah small and repetitive spending. Pengeluaran yang kecil tapi rutin nggak kerasa. Misalnya pengeluaran kalau habis istirahat kantor kayak gitu, mampir dulu ke Starbucks atau ke coffee shop lain. 50.000 beli satu. Biar gaya aja, biar nunggu lift naiknya gaya kalau yang tinggal di Jakarta. Biar minum ini self reward kayak tadi kan. 50.000 sehari ya 50.000, mungkin kalau gaji Anda 10-15 juta ya nggak apa-apa gitu. 50.000 sehari, 20 hari udah sejuta, setahun udah 12 juta. Sebulan sejuta, setahun 12 juta. Mungkin 50.000 nggak ada artinya bagi Anda, tapi 12 juta udah hampir senilai gaji Anda. Atau lebih besar dari gaji Anda. Mungkin bisa liburan, mungkin bisa membeli apa yang sama ini nggak kebeli. Jadi itu pun harus Anda pertimbangkan. Small and repetitive spending Anda harus lihat. Butuh nggak? Bisa diefisiensi nggak? Seperti itu. Ya, jadi Anda lihat. Itu alasan pertama adalah terlalu boros. Jadi itu tips-tips yang saya berikan, mudah-mudahan bisa membantu Anda. Siapa tahu selama ini Anda terlalu boros, Anda bisa belajar dari situ. Untuk ininya. Alasan kedua, yang mungkin Anda nggak kaget atau mungkin Anda tahu itu, menurut saya alasan kedua yang membuat orang susah kaya adalah terlalu hemat. Tadi saya cerita, yang pertama bukan masalah saya. Saya pribadi bukan orang yang boros, tapi saya orang yang kalah terlalu hemat. Ya karena pendidikan orang tua, pengajaran orang tua, dijilin hemat pangkal kaya, dan somehow saya menyadari salah satu penyebab orang susah kaya, salah satunya yang saya lihat ada juga adalah terlalu hemat. Kalau saya bilang terlalu hemat masih lebih baik dari terlalu boros. Jadi kalau Anda harus milih, mana yang lebih mungkin kaya, terlalu hemat atau terlalu boros, menurut saya terlalu hemat lebih mungkin kaya. Walaupun dua-duanya masalah sebenarnya, tapi terlalu boros itu lebih parah. Terlalu hemat masih lebih baik dari terlalu boros, namun terlalu hemat juga bisa menjadi salah satu penyebab yang menjadi sulit orang susah kaya juga sama. Kenapa? Kenapa orang terlalu hemat? Karena ada mindset yang salah. Mindset hemat pangkal kaya. Itu saya nggak tahu siapa yang buat. Saya rasa itu hanya ada di Indonesia sih, pepatah hemat pangkal kaya itu, tapi itu jelas-jelas tidak benar. Nggak ada hubungan langsung antara hemat dengan kaya. Kalau hemat dan kaya berhubungan, orang paling hemat harusnya jadi orang paling kaya. Enggak kan? Orang paling hemat bukan orang paling kaya. Kalau itu berhubungan, orang kaya harusnya lebih hemat dari orang miskin. Karena yang buat dia kaya adalah hemat.
Enggak juga. Jadi tidak ada hubungan. Bukan bertolak belakang ya, bukan harus boros supaya kaya, bukan, tidak ada hubungan. Orang hemat bisa kaya, bisa nggak kaya. Tapi yang buat dia kaya bukan hemat. Mungkin itu yang pertama. Karena menurut saya hemat dan boros itu misalnya, Anda misalnya punya kacang, ada orang boros yang makannya sekali banyak, ini di mulut masih ini udah ngambil lagi, ini orang boros, ini orang hemat. Yang mana yang kaya? Nggak ada. Kacangnya tetap cuma segini, masing-masing dikasih segini. Yang ini cepat habis, yang ini lambat habis. Nggak ada yang jadi membuat orang ini punya banyak kacang kan. Yang terlalu hemat nggak punya banyak kacang, yang terlalu boros nggak punya banyak kacang. Yang ini habis dalam mungkin sejam, yang ini habis dalam 3 bulan. Sama-sama tetap punya segini, jadi nggak ada hubungan. Cuman kenapa orang hemat, orang yang terlalu hemat, kadang-kadang justru jadi susah kaya? Karena saya menemukan, itu juga pembelajaran saya berapa belas tahun lalu, yang mindset yang akhirnya saya rubah adalah, seringkali fokus dan energi orang yang terlalu hemat biasanya mengurangi konsumsi, bukan meningkatkan produksi. Fokusnya gimana caranya supaya gue makan sesedikit mungkin. Bukan itu. Jadi, padahal mengkonsumsi sedikit tidak buat kita memiliki banyak. Jadi untuk memiliki banyak harus menghasilkan banyak. Orang kaya itu orang yang gajinya besar, yang penghasilannya besar, yang bisnisnya banyak, yang untung bisnisnya besar, yang lain-lain itu menghasilkan banyak. Jadi orang kaya itu fokus di produktivitas. Cuma seringkali orang yang terlalu hemat fokusnya adalah mengurangi konsumsi. Jadi justru susah kaya. Seperti itu. Juga yang saya temukan, orang yang hemat seringkali menghabiskan energi dan waktu untuk hal-hal yang sebenarnya ini. Contohnya saya paling nggak mau tuh waktu mahasiswa kayak gitu, paling nggak mau servis motor, ngabisin duit, belum rusak udah ini hemat niatnya. Hemat pangkal kaya, nggak diservis. Jadi kadang-kadang mau kuliah motor mogok, ini. Jadi mau kuliah motor mogok, nggak bisa ujian, nggak bisa ini, bayar lebih mahal. Jadi harus ngulang semester. Pengalaman real case kayak gitu. Banyak kejadian karena terlalu hemat, karena nggak mau menghabiskan uang, justru harus mengalami kesulitan menghabiskan energi untuk waktu untuk yang enggak. Yang sebenarnya kalau saya mau lakukan dengan baik, saya servis, saya ini harusnya nggak ngabisin duit lebih banyak. Cuma karena orang terlalu hemat, fokusnya adalah mengeluarkan sesedikit mungkin, akhirnya yang lain dikorbankan. Jadi banyak itu juga yang sering jadi masalah. Pengalaman saya pribadi, kalau Anda mengalami yang sama ini, seringkali mungkin Anda bisa ini. Juga adalah orang yang terlalu hemat biasanya uangnya cuman ditimbun. Dihemat gaji 10 juta sebulan, pakai 3 juta, 7 jutanya ditaruh di bank. Ditimbun. Berharap semakin lama semakin banyak, semakin kaya, padahal enggak. Dan karena itu mereka tidak fokus dan tidak terlatih untuk menggunakan uang yang dimiliki karena selalu berusaha tidak menggunakannya. Jadi uangnya tidak diinvestasikan, tidak dikerjakan, tidak dimanfaatkan. Ada orang yang kebanyakan menghabiskan uang, ini tidak menghabiskan uang, disimpan. Kayak gitu. Jadi karena mereka tidak fokus dan tidak terlatih untuk menggunakan uang yang dimiliki. Jadi mereka tidak invest. Invest itu saya nggak lagi ngomong saham, seperti yang mungkin Anda tahu saya orang saham, nggak sedang ngomong itu aja. Invest itu bisa invest ke diri sendiri. Ambil sertifikasi, cari skill baru,
belajar public speaking, baca buku, supaya mindset Anda ini. Mungkin yang terlalu hemat lagi nonton, wah udah habis kuota gue, dimatiin. Video setengah, aduh takut habis kuota nanti ini. Kuota 20.000 untuk sebulan ini, kayak gitu. Ini tidak investasi ke diri sendiri. Tidak meningkatkan produktivitas. Mungkin kalau ke kantornya ini, kantornya tepat waktu atau datang lebih cepat, dapat gaji lebih tinggi, naik jabatan lebih cepat. Kalau mau ke kantor naik ojek aja, ojek online. Cuma karena terlalu hemat ke kantornya jalan kaki. Keburu capek, keburu telat, keburu bau. Waduh, dihindari semua orang. Jadi dia tidak fokus ke produktivitas, tidak investasi untuk produktivitas. Tidak juga kadang-kadang beli aset, karena yang penting ditabung, yang penting banyak kelihatan, di ini gue punya tabungan banyak, nggak diapa-apain. Itu juga buat orang susah kaya. Karena dia fokusnya tidak menggunakan, bukan menggunakan dengan baik. Juga yang saya temukan, orang hebat seringkali tidak memilih pergaulan yang luas. Yang terlalu hemat ya, karena dia jadi punya masalah pergaulan, dihindari, dijauhi. Orang yang pelit kan, pelitnya sampai ke kuku-kuku kayak gitu kan. Pelit banget. Karena kenapa dia nggak bisa bergaul? Pertama, orang ngafe, orang ini ya, gua nggak mau, gua nggak hemat. Orang jalan-jalan sih gua nggak mau, gua nggak hemat. Uangnya harus ditabung, hemat pangkal kaya. Seperti itu. Jadi dia menghindari aktivitas sosial, jadi nggak punya networking, nggak punya koneksi. Kalau susah nggak ada yang nolongin. Ujungnya rugi juga sebenarnya. Kayak gitu. Karena terlalu hemat. Dan menurut saya, ini ketika buat materi ini, saya menyadari, menurut saya, mungkin orang pelit atau orang yang terlalu hemat, mungkin satu-satunya kelompok orang yang nggak suka bergaul dengan orang satu aliran dengan dia. Anda tahu orang yang suka naik sepeda senang bergaul dengan satu aliran sama dia, yang sama-sama suka naik sepeda. Yang suka nonton bola suka bergaul dengan yang suka nonton bola. Yang bisa bahasa Latin suka bergaul dengan yang bahasa Latin, yang satu aliran. Tapi menurut saya orang yang pelit gak suka bergaul dengan orang pelit lainnya. Segitu parahnya. Jadi orang pelit sama, waduh, enggak deh, orang pelit aja gak mau bergaul sama orang pelit. Terus dia bergaul sama siapa? Dan Anda bisa tanya diri sendiri. Misalnya nih, Anda punya project. Misalnya ada teman Anda butuh fotografer. Anda kenal 2 fotografer teman Anda. Setiap lebaran ngasih bingkisan, setiap pergi jauh ngasih oleh-oleh. Satu pelitnya setengah mati, sama-sama fotografer. Anda sama-sama nggak tahu fotonya bagus atau enggak. Yang pasti dia fotografer. Tebak kira-kira, kalau Anda rekomen teman Anda yang butuh fotografer itu ke yang mana, Anda rekomen yang mana? Yang sedang berbagi atau yang hemat luar biasa? Ujungnya pasti yang sedang berbagi. Karena even orang pelit aja nggak suka sama orang pelit lain. Apalagi orang nggak pelit. Jadi seringkali yang membuat orang pelit atau orang super hemat itu susah jadi kaya, salah satunya adalah masalah dalam pergaulan. Oke, sekarang poinnya adalah terlalu hemat salah, terlalu boros salah, terus gimana? Terus parameternya apa? Itu yang susah kan? Karena nggak bisa diangkain kan? Nggak bisa diangkain. Parameternya adalah, pertama adalah Anda harus memiliki target dan tujuan keuangan. Karena ini yang selalu saya tanamkan adalah uang harus dibelikan tujuan. Kalau nggak punya tujuan, dia akan pergi entah kemana. Jadi intinya Anda harus punya target. Mau nabung berapa sebulan? Anda harus tahu prioritas keuangan. Anda harus punya tujuan nih. Saya kerja ngumpulin duit 2 tahun, tujuannya buat apa? Apa yang mau saya beli?
targetnya apa, Anda harus punya tujuan. Karena kalau nggak punya tujuan, uang Anda akan habis. Dan tujuannya bukan buat berhemat, bukan buat menimbun, tapi buat digunakan lebih baik. Jadi kalau penghasilan Anda segini, kebutuhan dasar segini, lifestyle segini, ini target kelimpahan Anda. Penghasilan 10 Anda 10 juta, target Anda misalnya sebulan nabung 2 juta. Tapi udah dengan penilaian, ini tetap even kalau nabung 2 juta, saya nggak akan dikucilkan satu kantor. Karena itu nggak baik. Orang akan benci semua ke saya karena saya peditnya setengah mati. Enggak juga. Saya tetap fokus meningkatkan produktivitas supaya penghasilan saya nambah. Itu juga harus punya prioritas. Itu yang penting diatur. Duit harus diatur, bukan cuma dihemat. Kebutuhan dasar berapa, lifestyle berapa, di efisiensi, yang penting Anda punya target. Misalnya Anda mau mengatur keuangan supaya bisa menabung 5 juta per bulan dengan tujuan bayar DP rumah dalam waktu 2 tahun. Itu target. Cari target yang realistis, target yang bisa tercapai, Anda atur kebutuhan Anda atur lifestyle Anda jangan terlalu boros. Semua Anda punya target, itu yang Anda lakukan. Jadi kuncinya itu. Ini karena kalau terlalu boros, uang Anda habis, nggak tercapai apa-apa. Terlalu hemat pun ujungnya Anda terlalu fokus mengurangi konsumsi, nggak fokus ke produktivitas, nggak meningkatkan penghasilan. Jadi Anda harus belajar cari balance-nya. Dan tadi dalam video ini saya jelaskan tips-tips untuk untuk mengurangi pengeluaran, mindset-mindset yang semoga Anda bisa bermanfaat buat Anda juga penyebab-penyebab kenapa orang terlalu hemat itu seringkali juga justru susah kaya. Itu 2 tips pertama, 2 alasan kenapa orang susah kaya. Jangan terus follow kami, subscribe kami supaya Anda bisa ikut part kedua. Saya akan memberikan 3 alasan lain kenapa orang susah kaya. Oke, sampai sini. Silakan like atau komen kalau Anda punya pertanyaan. Sampai jumpa lain kesempatan.